Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan obat pada ibu hamil. Di mana pada kondisi ini perlu sangat diperhatikan obat-obat apa yang perlu dikonsumsi karena akan memiliki dampak kepada janin yang dikandung. Secara farmakoepidemiologi, wanita hamil itu mengkonsumsi 3 jenis obat atau lebih. Kenapa? Karena pada wanita hamil biasanya mengalami gejala-gejala kehamilan ya. Antara lain di sini bisa terjadi nyeri karena perut semakin membesar sehingga pinggangnya akan merasa nyeri, mual. Ya, ini mual biasanya terjadi pada trimester pertama. Muntah ini juga sama, biasa terjadi pada trimester pertama. Udem ya, atau bengkak pada kaki. Ini juga umum terjadi ya pada trimester pertama. Merasa masuk angin serta penyakit lain ya. Kadang ada yang disertai dengan DM. Kalau DM pada kehamilan disebut biasanya DM gestasional. Kemudian ada yang mengalami infeksi ataupun mengalami hipertensi ya, atau preeklamsi. 35% wanita hamil menggunakan obat jangka pendek. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan penggunaan obat jangka panjang pada kondisi kehamilan ini. 40% wanita hamil menggunakan obat pada trimester pertama. Semua obat dapat masuk ke ASI. Seberapa banyak nantinya yang masuk dan bagaimana pengaruhnya pada bayi? Nah, ini sering yang dikhawatirkan oleh orang tua ya, atau ibu hamil dan suaminya ya. Maka perlu adanya edukasi pada wanita hamil atau ibu hamil dan ibu menyusui supaya tidak mengalami efek samping obat yang tidak diinginkan. Nah, berikut proses perkembangan janin ya. Ini dari ukuran stage minggu ya, minggu pertama, minggu kedua sampai ini ya udah minggu pada ini contoh pada hari ya, hari ke 59 sampai 60 sekian ya, ini gambaran perkembangan janin. Nah, bagaimana periode perkembangan janin? Terdiri dari tahap pra-embrionik pada usia 17 hari, tahap embrionik 18 sampai 56 hari, dan tahap janin di sini 8 sampai 38 minggu. Nah, bagaimana perkembangan embrio dan janin? Periode perkembangan janin manusia itu 38 minggu ya, terbagi menjadi 3, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, kemudian tahapan perkembangan janin terbagi menjadi 3, pra-embrionik, embrionik, dan janin. Pra-embrionik mulai konsepsi sampai hari ke-17. Sel masih totipotensial ya, jadi bila rusak oleh obat maka perlu adanya penggantian ya, diganti. Ini embrionik mulai hari 18 sampai 60 setelah konsepsi. Ini pembentukan organ utama, organogenesis ya, untuk anggota gerak dan sebagainya ini mulai tumbuh. Janin mulai 8 sampai 38 minggu. Di sini ada proses penyempurnaan organ dan perkembangan otak. Nah, kemudian bagaimana perubahan farmakokinetik obat pada kehamilan? Di sini terjadi pada proses distribusi karena adanya peningkatan pada kadar air dan kadar lemak totalnya juga mengalami peningkatan.
Karena kadar airnya meningkat, maka juga akan meningkat. Terjadi penurunan drastis pada albumin plasma, sehingga nantinya kadar obat bebas akan semakin meningkat. Nah, kemudian pada proses metabolismenya bagaimana? Terjadi peningkatan hormon ya di sini antara lain progesteron dan progesteron endogen ya. Kemudian hormon berpengaruh kepada induktor enzim. Jadi perubahan metabolisme beberapa obat ya. Tetapi untuk mengetahui efeknya itu sulit ya, sulit untuk diperkirakan. Kemudian dari proses ekskresinya, GFR atau glomerulus filtration rate itu mengalami peningkatan 50% ya pada minggu-minggu awal kehamilan hingga kelahiran. GFR-nya naik. Clearance atau bersihan obat yang diekskresi melalui ginjal juga akan naik. Obat beta lactam ya, di sini golongan dari beta lactam dan litium nanti akan terpengaruh ya. Golongan beta lactam contohnya amoksisilin ya. Kemudian pengaruh obat pada janin antara lain bisa teratogenik ya atau teratogenesis ya, terjadi sifat teratogen atau perubahan teratogen, yaitu bahan apapun yang dibahan pada ibu yang menyebabkan berpengaruh pada malformasi, perubahan pada bentuk ya, kelainan fungsi fisiologi maupun perkembangan jiwa janin. Nah, ini sangat berbahaya pada perkembangan janin. Nah, karena berdasarkan penelitian menyebutkan 2-4% bayi lahir menderita cacat bawaan ya, jangan sampai terjadi. Penyebabnya bisa karena faktor genetik dan faktor lingkungan. Lingkungan ini 5% terpengaruh antara lain karena faktor obat. Lalu bagaimana prinsip pengobatan pada wanita hamil? Yang pertama adalah pertimbangan terapi non farmakologis ya. Jadi yang pertama adalah non farmakologis. Kalau farmakologis kan berarti dengan obat, non farmakologis ya. Kalau bisa tanpa obat. Hanya digunakan jika manfaat lebih dari resiko ya. Jadi harus lihat manfaatnya terlebih dahulu, pastikan manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Hindari pada trimester pertama ya, pada trimester pertama hindari penggunaan obat dan hindari obat-obat baru. Kenapa obat-obat baru dihindari? Karena belum ada data keamanannya ya, keamanannya belum diketahui, masih dipertanyakan karena itu obat baru ya. Kalau obat-obat yang sudah lama biasanya akan memiliki data keamanan yang lebih banyak datanya ya. Jadi tahu mana yang aman dan mana yang tidak aman. Hindari polifarmasi, hindari penggunaan obat dalam jumlah yang banyak ya. Jadi pemberian obat seminimal mungkin jumlahnya. Gunakan dosis efektif terendah ya, yaitu konsentrasi efektif minimum atau KEM ya. Dengan durasinya juga yang minimal pula ya. Jangan diberikan untuk durasi yang lama. Hindari obat-obat yang sudah terbukti teratogenik ya, biasanya di kategori X ya, nanti kita bahas di belakang. Pertimbangkan penyesuaian dosis pada beberapa obat ya, ini untuk phenytoin dan litium ya, karena pada kondisi orang-orang tertentu itu memang butuh atau menggunakan phenytoin ya, tetap menggunakan phenytoin dan litium. Nah, kemudian obat yang terbukti atau dicurigai teratogenik. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada danazol ya, ada androgen, obat sitotoksik ya. Sitotoksik ya untuk obat kemoterapi ini juga terbukti atau dicurigai ya untuk menyebabkan teratogenik. Metimazol atau carbamazol ya, diethylstilbestrol ya, etanol ini juga ke arah teratogenik. Isotertinoin, litium, penisilamin, phenytoin, tetrasiklin. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Vitamin A dosis besar ya. Jadi
Kalau seandainya vitamin A dari konsumsi makanan bagaimana? Kalau dari konsumsi makanan yang kita makan sehari-hari itu masih aman ya, nggak apa-apa ini vitamin A. Tetapi kalau vitamin A dosis besar itu tidak diperbolehkan karena resiko teratogenik. Maaf ini warfarin ya, warfarin ya ini juga tidak diperbolehkan ya. Mungkin salah satu produknya Notisil ya isi namanya Notisil ya isinya warfarin. Ini tidak dianjurkan. Kemudian daftar obat yang berbahaya pada janin. Nah, ini antara lain obat-obat golongan dari AC inhibitor ya. Angiotensin converting enzyme inhibitor, captopril, lisinopril, ya pokoknya ada pril ya itu golongan AC inhibitor. Ini efek yang mungkin terjadi adalah gagal ginjal ya, gagal ginjal pada janin ya. Ini pada kondisi trimester 1 ya, trimester pertama. Kemudian anti tiroid ya. Obat-obat anti tiroid, efek samping yang mungkin terjadi hipertiroidisme, benzodiazepin ya. Benzodiazepin menyebabkan ketergantungan obat ya. Beta blocker ya, ini menghambat pertumbuhan barbiturat ya, ini fenobarbital dan sebagainya juga efek sampingnya ketergantungan. AINS ya, ini pendarahan, kerusakan ginjal, penundaan kelahiran pada trimester ketiga. Tasiklen ya, ini pewarnaan gigi ya, jadi giginya jadi berwarna kuning ya. Hambatan pertumbuhan tulang ya, jadi mudah keropos ya. Warfarin sendiri kan efeknya untuk ini ya, untuk antiplatelet ya, untuk ini menyebabkan pendarahan otak pada janin ya. Ini resiko obat-obat ini yang berbahaya pada janin kalau bisa harus dihindari ya. Tapi dalam terapi itu kan harus melihat mana manfaat resiko dan manfaatnya ya atau risk and benefitnya bagaimana ya perlu dipertimbangkan. Ya nanti biasanya dikonsultasikan mana sih yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Nah, efek teratogen tergantung pada dosis ya. Efek teratogenis ini tergantung pada dosis dan polifarmasi ya. Jadi kalau dosisnya tinggi itu ya efeknya lebih mungkin terjadi. Tetapi kalau efek pemberian dosisnya minimal atau di kadar efektif minimal, ya mungkin efeknya masih bisa ini ya tidak terlalu parah atau mungkin tidak terjadi. Kemudian polifarmasi ya. Penggunaan obat lebih dari 4 macam sampai 5 macam obat. Nah, ini namanya polifarmasi. Ini juga memiliki resiko terjadinya teratogen. Kemudian kemampuan perkembangan janinnya dan waktu pemberian obat ya. Jadi pada fase praembrionik prinsipnya semua atau tidak sama sekali ya. Kalau bisa jangan menggunakan obat sama sekali. Pada fase embrionik rentan kecacatan fisik ya perlu diperhatikan di sini dan fase fetal perkembangan sistem saraf pusatnya ya ini perlu diperhatikan ini SSP ya di SSP-nya. Nah ini kejadian ya yang focomelia ya efek dari thalidomid ini dulu pernah ada efek samping thalidomid ya nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai keluarga kita anak kita ini mengalami hal-hal yang semacam ini ya. Ini kondisi-kondisi yang kasihan ya, sangat kasihan ya. Jadi untuk ibu hamil sangat hati-hati dalam pemilihan obat. Saat berobat pun selalu tanyakan baik ke dokter maupun ke apoteker ya, karena apoteker itu juga kan paham terkait mana-mana obat yang masuk kategori yang memiliki efek ke arah teratogenik atau tidak. Konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat dan jangan sembarangan mengkonsumsi
obat-obatan. Kemudian ini salah satu contoh ya, ada obat ondansetron ya. Ini untuk mengatasi kasus pada kondisi mual muntah pada wanita hamil ya. Ini wanita hamil. Ini pada studi ini contohnya pada studi kohort ini pada sekian wanita hamil ya. Jadi ini tergolong dalam jumlah yang lumayan banyak ya, karena ada 608.000 wanita hamil. Didapatkan hasil bahwa penggunaan ondansetron tidak berhubungan dengan kecacatan yang terjadi pada bayi ya. Tidak berhubungan ya. Ini bisa di-download saja di NIJM atau New England Journal Medicine tahun 2013 ya. Ini contohnya ondansetron aman ya pada ibu hamil. Kalau saya lihat dari FDA ya, Food Drug Administration, itu dari BPOM-nya Amerika, ondansetron itu masuk kategori B ya, yang aman digunakan. Selain ondansetron mungkin bisa menggunakan vitamin ya, vitamin B ya, Mediamer ya, itu bisa ya, untuk mengurangi efek dari mual muntahnya pada kondisi ibu hamil. Kemudian ada juga produk-produk susu ya, mungkin kalau lihat di media sosial ya, ada produk dari Kalbe ya kalau nggak salah, maaf saya sebutin produk ya, kayak apa itu ya namanya ya, nah, ini ya, ya ini salah satu untuk ibu hamil ya, yang mual muntah ya. Ya ini mungkin kalau nggak salah saya sempat baca ya, ini kandungannya adalah vitamin B ya, kandungannya juga vitamin B ya, vitamin B untuk mengatasi emesisnya ya. Mungkin bisa menggunakan vitamin B langsung saja kalau kurang mampu untuk mengkonsumsi ini ya, ini ya, ini kalau nggak ini ya bisa mengkonsumsi vitamin B untuk mengurangi efek dari mual muntahnya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ada obat-obat yang sifatnya teratogenik, maka kita harus tahu kategorinya. Mana sih yang tidak teratogenik ya? Kita lihat daftarnya mana yang masuk dan tidak masuk kategori ini ya, yang berpengaruh pada kehamilan. Ini menurut FDA ya, ini BPOM, BPOM-nya US ya, United States of America, United States ya, atau dari Amerika ya, United States of America. Ini ada kategori A ya. Yang pertama adalah kategori A, yaitu yang adekuat dan berdasarkan studi yang terkontrol ya, studi terkontrolnya itu yang baik ya. Itu tidak ditemukan atau tidak ada menunjukkan resiko pada fetus pada trimester pertama dan pada kehamilan ini tidak ada bukti ya, tidak ada bukti resiko, tidak ada resiko pada kehamilan baik trimester ini pada fetus di trimester pertama ya. Jadi ini aman ya, kategori A itu aman. Jadi pada trimester pertama kehamilan itu aman, tidak ditemukan ya, tidak ditemukan resiko ya, tidak ditemukan resiko berarti ini menunjukkan bahwa aman, dan tidak ditemukan, tidak ada bukti pada resiko pada trimester selanjutnya ya, pada trimester kedua tiga nggak ada. Yang termasuk kategori ini antara lain antasida, bisakodil, metildopa ya. Ini metildopa ini memang paling aman untuk kehamilan. Ini untuk hipertensi ya, hipertensi pada kehamilan ya, pada preeklamsi. Kemudian paracetamol ya, ini paling aman. Jadi kalau sakit kepala atau pusing ya, ini demam, ini paracetamol ya, untuk kategori kehamilan yang paling aman ya, karena kategorinya A. Metildopa A
bisakodil A, antasida juga A. Kemudian yang kategori B ya. Ini pada hewan uji tidak ditemukan resiko ya, resiko pada fetus. Dan tidak ada cukup data yang pada wanita hamil ya. Ini ada salmeterol ya, salmeterol ini kalau ini apa ya, salmeterol, isinya salmeterol itu untuk obat asma ya. Ini salmeterol, ada yang fluticasone salmeterol, kalau nggak salah itu seretid ya, seretid seretid discuss, golongan cephalosporin. Nah, ini antibiotika golongan cephalosporin dan plasmodium ya. Ini yang termasuk kategori B. Cephalosporin ya, contohnya kalau cephalosporin generasi ketiga, generasi ya, generasi 3 antara lain pertama ceftriaxone. Ini salah satu contohnya. Kemudian kategori C ya. Pada C ini pada studi pada reproduksi hewan ya, ini have show ditemukan adverse effect pada fetus, pada hewan ya. Jadi pada hewan itu ditemukan adverse effect pada fetusnya. Dan tidak ada data yang kuat dan data studi yang terkontrol pada manusia. Ya, jadi pada manusia nggak ada datanya. Pada hewan ada adverse effect ya. Tetapi potensial keuntungannya perlu dipertimbangkan di sini ya. Jadi pada wanita hamil itu risk and benefit-nya perlu diperhatikan ya. Ini masih bisa diberikan jika keuntungannya, benefitnya ini lebih tinggi daripada resiko, potensial resikonya. Kenapa? Karena pada hewan uji menunjukkan ada adverse effect ya, tapi pada manusia itu tidak cukup data ya. Jadi di sini perlu mempertimbangkan resiko and benefitnya. Contohnya fluoxetine, amitriptilin ya, clonazepam dan cotrimoxazole ya, ini kategori C. Ya, sangat diperhatikan ya, kapan penggunaannya perlu konsultasikan ke dokter dan apoteker karena beliau yang mengetahui tentang obat-obatan ini. Kemudian kategori D ya, jadi ini positive evidence ya, bukti positif ada resiko fatal ya pada manusia dan adverse reaction data ya dari investigasi atau pada marketing experience ya. Jadi setelah namanya post marketing surveillance atau PMS ya. Ini jadi setelah dijual atau obat itu kan ada pre dan post ya. Jadi penelitian dijual, kemudian penelitian selesai, uji praktik dan klinik, kemudian di marketing ya, dijual. Nah, ini biasanya ada data-datanya, ini ada efek samping obat dan sebagainya. Ini ada marketing experience-nya itu ada data adverse reaction ya. Ya, ini ada studies in human ya. Jadi pada manusia ini ada terjadi adverse reaction ya dari data post marketing surveillance-nya. Ada bukti positifnya ya. Tetapi di sini potensial benefitnya itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi pada wanita hamil ya. Ini dengan melihat potensi resikonya ya. Jadi contohnya asam valproat, ACE inhibitor dan angiotensin 2 antagonis ya. Contohnya apa? Yang ada tantannya ya, kayak kandesartan, IRB,
sartan. Ada val, ini golongan dari angiotensin 2 antagonis. Ini perlu diperhatikan. AC inhibitor tadi captopril ya, captopril, topril. Kemudian lisinopril, ada sulforat ya. Ini untuk epilepsi ya, epilepsi untuk kata kejang. Kemudian yang X ya, jadi di sini studi pada manusia maupun hewan menunjukkan abnormalitas ya. Ini udah kategori X ya, jangan digunakan ya. Ini contohnya kayak misoprostol. Ini juga sering kadang disalahgunakan. Isotrionin dan thalidomid. Nah ini yang tadi ada gambarnya ya, untuk thalidomid itu memiliki efek yang antagonis ya. Ya terima kasih ya. Itu tadi penjelasan obat-obatnya ya yang aman untuk ibu hamil ya. Jadi pastikan untuk keluarga kita jangan sampai menggunakan obat-obat yang masuk kategori X atau D atau C ya. Kalau bisa yang A. Kalau bisa malah tanpa penggunaan obat ya. Karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelahiran buah hati kita nantinya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.